Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat di mana hati yang lelah menemukan tenangnya dan jiwa yang rindu menemukan arah pulangnya. Di sini, kita belajar mengenal arti kehilangan, mendengar kembali bisikan lembut dari Allah, dan menyadari bahwa setiap detik hidup hanyalah perjalanan pulang kepadanya. Mari bersama, kita tenangkan hati, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk mengingat siapa tujuan akhirnya. Fitrah hati yang selalu mencari kebenaran. Setiap manusia lahir membawa sesuatu yang suci dalam dirinya, sesuatu yang tidak terlihat tetapi selalu terasa. Ia bernama fitrah. Fitrah yang membuat hati mampu mengenali kebenaran, meski dunia sering mengajarkan sebaliknya. Hati manusia diciptakan bukan untuk kebatilan. Ia tidak pernah benar-benar nyaman dengan dosa, meski sering terjebak di dalamnya. Setiap kegelisahan setelah berbuat salah adalah bukti bahwa fitrah masih hidup dan belum mati. Namun hidup tidak selalu ramah pada fitrah. Realita kehidupan datang dengan tuntutan, luka, dan tekanan. Sedikit demi sedikit, suara hati tertutup oleh kebisingan dunia. Banyak dari kita tahu mana yang benar, tetapi tidak selalu mampu melakukannya. Bukan karena membenci kebenaran, melainkan karena terlalu lelah memperjuangkannya. Disinilah pergulatan terbesar manusia dimulai. Bukan antara baik dan buruk saja, tetapi antara fitrah yang ingin kembali dan realita yang terus menarik menjauh. Seringkali kita bertanya, kenapa hatiku terasa jauh dari Allah? Padahal mungkin yang terjadi bukan Allah menjauh, tetapi hati yang terlalu lama tidak mendengarkan panggilan fitrahnya. Video ini bukan untuk menghakimi siapapun, bukan untuk mengatakan siapa yang paling benar atau paling salah, tetapi untuk mengajak kita duduk sejenak dan mendengarkan suara hati kita sendiri. Karena bisa jadi, di balik lelahmu hari ini, fitrahmu sedang berbisik pelan, memintamu untuk kembali mengingat tujuan hidupmu. Jika hari ini hatimu terasa tersentuh, gelisah, atau bahkan meneteskan air mata tanpa sebab yang jelas, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah masih mengetuk hatimu. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Perjalanan memahami fitrah hati manusia dan bagaimana ia berjuang untuk tetap mendengar kebenaran di tengah realita kehidupan. Fitrah hati yang diciptakan untuk kebenaran. Sejak awal penciptaannya, hati manusia tidak dibiarkan kosong tanpa arah. Allah tidak menciptakan hati sebagai sesuatu yang netral, apalagi condong kepada keburukan. Di dalam hati itu Allah tanamkan fitrah, sebuah kecenderungan alami untuk mengenal kebenaran, mencintai kejujuran, dan tunduk kepada cahaya petunjuk. Bahkan sebelum manusia mengenal dunia, sebelum ia belajar berbicara, hatinya sudah mengenal Allah dengan caranya sendiri. Fitrah ini bukan hasil pendidikan, bukan pula warisan lingkungan. Ia adalah pemberian langsung dari Sang Pencipta. Karena itulah, ketika kebenaran disampaikan, hati yang masih hidup akan bergetar. Ada rasa tersentuh, ada bisikan halus yang berkata, "Ini benar." Walaupun lisan menyangkal, walaupun akal mencari pembenaran, hati sebenarnya sudah tahu arah pulangnya. Namun Allah juga menciptakan kehidupan sebagai medan ujian. Fitrah tidak dibiarkan berjalan sendirian tanpa tantangan. Ia akan berhadapan dengan nafsu, syahwat, ambisi dunia, luka batin, dan realita hidup yang sering kali keras. Disinilah perjuangan dimulai, bukan antara manusia dengan orang lain, tapi antara fitrah hati dengan dorongan yang menariknya menjauh dari cahaya. Seringkali manusia mengira bahwa ia tidak lagi mengenal kebenaran. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan hilangnya fitrah, melainkan tertutupnya hati. Lapisan demi lapisan dosa, kekecewaan, dan pembenaran diri menutupi suara hati yang dahulu jernih. Kebenaran tetap ada, tetapi suaranya menjadi samar di tengah riuhnya dunia.
Dunia tidak selalu menawarkan kebatilan dengan wajah yang buruk. Justru seringkali ia datang dengan tampilan yang indah, masuk akal, dan terasa wajar. Sedikit demi sedikit, manusia diajak untuk menunda kebenaran, berkompromi dengan dosa kecil, hingga akhirnya merasa jauh dari nilai yang dahulu ia yakini. Saat itulah fitrah mulai melemah, bukan karena ia salah, tetapi karena terus ditekan. Hati yang dibiarkan terlalu lama dalam kondisi ini akan mulai terbiasa. Yang dahulu terasa salah, kini terasa biasa. Yang dahulu membuat takut, kini dianggap remeh. Bukan karena kebenaran berubah, tetapi karena sensitivitas hati menurun. Seperti mata yang terlalu lama di tempat gelap, ia lupa bagaimana rasanya terang. Namun menariknya, fitrah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur. Dalam momen tertentu, saat kesendirian, saat kehilangan, saat mendengar ayat Allah, atau saat kematian terasa dekat, fitrah itu bangun dan kembali mengingatkan. Ada perasaan gelisah yang tidak bisa dijelaskan seolah hati berkata, "Aku diciptakan untuk sesuatu yang lebih dari ini." Itulah tanda kasih sayang Allah. Sekeras apapun manusia menjauh, Allah masih menyisakan jalan pulang di dalam hatinya. Bahkan pada orang yang paling banyak dosanya, fitrah itu tetap ada, menunggu untuk disapa. Karena jika Allah menghendaki kebinasaan, tentu Dia tidak akan lagi memberi rasa gelisah terhadap keburukan. Masalahnya bukan pada fitrah, tetapi pada keberanian manusia untuk jujur pada dirinya sendiri. Mengakui bahwa hidupnya tidak selaras dengan apa yang hatinya yakini. Mengakui bahwa ia sering kalah, sering lemah, dan sering memilih jalan yang mudah daripada yang benar. Kejujuran ini menyakitkan, tetapi tanpanya, fitrah akan terus tertekan. Maka segmen ini adalah pengingat awal. Jika hari ini hatimu masih bisa tersentuh oleh kebenaran, masih merasa tidak tenang ketika berbuat salah, itu bukan kelemahan. Itu adalah nikmat. Itu tanda bahwa fitrahmu masih hidup dan Allah belum menutup pintu untukmu. Perjuangan memang berat, tetapi selama hati masih bisa mendengar kebenaran, harapan belum pernah hilang. Saat realita hidup perlahan menekan fitrah, tidak ada manusia yang langsung jauh dari kebenaran dalam satu langkah besar. Jarak itu tercipta perlahan, hampir tidak terasa. Ia dimulai dari realita hidup yang menuntut, dari keadaan yang memaksa, dari kondisi yang membuat seseorang berkata dalam hati, "Aku tidak punya pilihan lain." Disitulah fitrah pertama kali diuji, bukan dengan keburukan yang jelas, tetapi dengan tekanan keadaan. Ketika hidup mengajarkan kerasnya bertahan, hati mulai belajar berkompromi. Kebenaran yang dahulu terasa mutlak, kini dipertimbangkan ulang. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena lelah. Lelah menjadi berbeda, lelah mempertahankan prinsip, lelah merasa sendirian di tengah dunia yang bergerak ke arah lain. Realita seringkali berkata, kalau terlalu jujur kamu akan kalah, kalau terlalu taat kamu akan tertinggal, kalau terlalu lurus kamu akan disakiti. Dan tanpa sadar, hati mulai menyimpan ketakutan. Ketakutan inilah yang perlahan mengalahkan keberanian fitrah untuk bersuara. Di titik ini manusia tidak langsung meninggalkan kebenaran. Ia hanya menundanya. Ia berkata, nanti aku perbaiki, nanti aku kembali, nanti aku berubah ketika keadaan sudah tenang. Tapi dunia tidak pernah benar-benar tenang. Penundaan ini menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang mengikis kepekaan hati. Yang paling berbahaya dari realita kehidupan adalah kemampuannya membuat keburukan terasa normal. Ketika semua orang melakukan hal yang sama, dosa tidak lagi terasa asing. Hati mulai berkata, semua orang juga begitu. Padahal kebenaran tidak pernah diukur dari banyaknya pelaku, tetapi dari ridha Allah. Fitrah yang terus ditekan tidak akan langsung hilang, tetapi ia akan melemah. Ia masih berbisik, tetapi suaranya kalah oleh logika pembenaran. Akal mulai mencari alasan, emosi mulai mencari pelarian, dan hati perlahan diajarkan untuk diam agar tidak menyakiti diri sendiri. Banyak orang yang terlihat baik di luar, tetapi di dalamnya menyimpan konflik batin.
Mereka tahu apa yang benar, tetapi hidupnya tidak sejalan. Setiap hari mereka berdamai dengan rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar pergi. Ini bukan tanda keburukan, tetapi tanda fitrah yang sedang terluka. Luka ini semakin dalam ketika manusia merasa Allah tidak lagi dekat. Padahal yang menjauh bukan Allah, melainkan hati yang terlalu sibuk bertahan hidup hingga lupa menyapa Rabbinya. Ketika doa mulai jarang, zikir terasa berat, dan ayat Allah tidak lagi menyentuh. Disitulah fitrah benar-benar berada di titik rawan. Namun Allah Maha mengetahui. Dia tahu bahwa manusia sering kalah bukan karena membenci kebenaran, tetapi karena lemah menghadapi realita. Karena itu, Allah tidak menilai hambanya hanya dari hasil, tetapi dari perjuangan. Selama masih ada penyesalan, selama masih ada kegelisahan, berarti fitrah belum menyerah sepenuhnya. Segmen ini mengajak kita jujur pada diri sendiri. Mungkin hari ini kita tidak jauh karena benci pada kebenaran, tetapi karena terlalu lama hidup dalam tekanan, dan mengakui hal ini adalah langkah awal untuk menyembuhkan hati. Karena fitrah yang terluka masih bisa dipulihkan, selama ia belum dibungkam sepenuhnya. Dosa kecil, pembenaran diri, dan hati yang mulai terbiasa. Jarang sekali seseorang terjatuh karena dosa besar yang tiba-tiba. Kebanyakan kehancuran hati justru dimulai dari hal-hal kecil yang dianggap sepele. Dosa kecil yang dilakukan berulang, kesalahan yang dibiarkan tanpa taubat, dan pembenaran diri yang terasa logis. Disinilah fitrah mulai kehilangan kekuatannya, bukan karena ia salah, tetapi karena ia terus-menerus diabaikan. Setiap kali hati mengingatkan, ada pilihan yang muncul. Mengikuti suara fitrah atau meredamnya. Ketika seseorang memilih meredam, ia tidak langsung menjadi jahat. Ia hanya berkata dalam hati, tidak apa-apa kali ini saja. Tapi hati mencatat setiap keputusan. Dan semakin sering suara fitrah diabaikan, semakin mudah ia dibungkam di kemudian hari. Pembenaran diri adalah senjata paling halus yang dimiliki nafsu. Ia membuat dosa terasa masuk akal. Ia mengubah kesalahan menjadi kebutuhan, mengubah kelalaian menjadi keadaan, dan mengubah maksiat menjadi cara bertahan hidup. Saat ini terjadi, fitrah tidak lagi dilawan secara frontal tetapi dilemahkan secara perlahan. Yang menyedihkan, pembenaran diri sering datang dengan wajah religius. Seseorang masih mengingat Allah, masih mengakui kebenaran, tetapi hatinya berkata, Allah Maha Pengampun, nanti aku taubat. Kalimat ini benar, tetapi ketika digunakan untuk menunda perubahan, ia berubah menjadi jebakan yang membius hati. Hati yang awalnya gelisah ketika berbuat salah, lama-kelamaan menjadi tenang. Bukan karena dosa itu benar, tetapi karena hati telah terbiasa, seperti luka yang tidak lagi terasa karena sarafnya mati rasa. Inilah kondisi yang paling berbahaya, saat dosa tidak lagi melukai perasaan iman. Allah menggambarkan keadaan ini sebagai hati yang tertutup. Bukan tertutup karena satu dosa, tetapi karena lapisan demi lapisan. Setiap dosa yang tidak ditaubati menambah satu lapisan kegelapan. Hingga suatu hari, ketika kebenaran datang, hati tidak lagi bereaksi sebagaimana mestinya. Namun jangan salah, fitrah tidak berhenti berusaha. Ia masih mengirim sinyal. Rasa hampa yang tidak terjelaskan, ketidaktenangan meski dunia terlihat baik-baik saja, kegelisahan di tengah tawa. Semua itu adalah jeritan hati yang tertutup, meminta untuk dibersihkan kembali. Banyak orang mengira masalahnya ada pada hidup, pada orang lain, pada keadaan. Padahal seringkali masalahnya ada pada hati yang lelah memikul beban dosa yang tidak pernah diserahkan kepada Allah. Fitrah tidak diciptakan untuk menanggung kebohongan terus-menerus. Kabar baiknya, selama pembenaran diri masih bisa disadari, pintu perubahan masih terbuka. Kesadaran bahwa aku sedang membohongi diriku sendiri adalah cahaya awal. Dari situlah taubat menjadi mungkin, dan fitrah mulai mendapatkan ruang untuk bernapas kembali. Segmen ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengajak bercermin. Jika hari ini hatimu terasa biasa saja saat melakukan kesalahan,
jangan merasa aman. Justru itu tanda bahwa fitrahmu sedang lemah dan membutuhkan pertolongan Allah, karena hati yang masih sakit sebenarnya lebih baik daripada hati yang sudah mati rasa. Lingkungan, kebiasaan, dan hati yang dibentuk ulang. Manusia bukan makhluk yang hidup dalam ruang hampa. Ia tumbuh, berpikir, dan merasa di tengah lingkungan yang terus memengaruhinya. Hati yang awalnya jernih dan peka bisa berubah arah bukan karena niat yang buruk, tetapi karena terlalu lama berada dalam suasana yang menjauhkan dari kebenaran. Lingkungan tidak selalu memaksa, tetapi ia membiasakan. Ketika seseorang dikelilingi oleh kebiasaan yang melalaikan, fitrah harus berjuang lebih keras untuk tetap bertahan, bukan karena kebenaran salah, tetapi karena ia menjadi asing. Yang asing biasanya terasa canggung, dan yang canggung lama-lama dihindari. Disinilah hati mulai belajar menyesuaikan diri demi diterima. Kebiasaan adalah guru yang diam. Ia tidak memberi nasihat, tidak mengingatkan, tetapi mengarahkan. Apa yang sering dilihat, sering didengar, dan sering dilakukan akan membentuk cara hati memandang dunia. Jika hati terus disuguhi kelalaian, maka kesadaran terhadap akhirat akan terasa berat. Lingkungan yang menjauh dari Allah tidak selalu terlihat buruk. Kadang ia tampak rapi, sukses, dan penuh tawa. Tetapi di dalamnya, nilai-nilai kebenaran dianggap berlebihan. Orang yang menjaga hati dianggap aneh, yang berhati-hati dianggap kuno, dan yang taat dianggap terlalu serius. Fitrah pun diuji untuk memilih, setia atau menyesuaikan diri. Banyak orang akhirnya memilih diam. Mereka tahu ada yang salah, tetapi tidak ingin berbeda. Mereka mengikuti arus bukan karena yakin, tetapi karena takut sendirian. Dan ketakutan inilah yang secara perlahan mengikis keberanian hati untuk mendengar dan membela kebenaran. Kebiasaan yang awalnya terasa berat akan menjadi ringan jika dilakukan terus-menerus. Begitu pula kelalaian, yang dahulu terasa mengganggu hati, lama-kelamaan tidak lagi terasa, bukan karena hati menjadi kuat, tetapi karena ia telah beradaptasi dengan kegelapan. Allah menciptakan hati untuk hidup dalam zikir, bukan dalam kelalaian yang panjang. Ketika zikir jarang hadir, hati kehilangan makanannya. Ia menjadi lemah, mudah tergoda, dan mudah terseret arus. Fitrah tidak hilang, tetapi kelaparan. Namun Allah Maha Adil. Dia tidak menghukum manusia hanya karena lingkungan yang buruk, yang dinilai adalah usaha untuk menjaga diri. Sekecil apapun upaya menjauh dari kebiasaan yang melalaikan, Allah melihatnya. Bahkan niat untuk berubah pun sudah bernilai di sisinya. Kadang Allah mengguncang hidup seseorang bukan untuk menjatuhkannya, tetapi untuk memindahkannya dari lingkungan yang merusak hatinya. Kehilangan, kegagalan, dan kesendirian seringkali menjadi jalan sunyi agar fitrah kembali menemukan ruangnya. Segmen ini mengingatkan kita bahwa menjaga hati tidak cukup hanya dengan niat baik. Ia membutuhkan lingkungan yang mendukung, kebiasaan yang sehat, dan keberanian untuk berbeda. Karena fitrah hanya bisa tumbuh subur jika ia diberi ruang, bukan terus-menerus dipaksa menyesuaikan diri dengan dunia yang melalaikan. Hati yang lelah, kosong, dan kehilangan arah. Ada fase dalam hidup di mana seseorang terlihat baik-baik saja di mata manusia, tetapi di dalam hatinya ada kelelahan yang dalam. Bukan lelah fisik, bukan pula lelah pikiran, melainkan lelah yang tidak bisa dijelaskan. Hati merasa kosong meski hidup terasa penuh. Inilah tanda bahwa fitrah sedang kehabisan energi untuk bertahan. Kelelahan hati sering muncul setelah perjuangan panjang yang tidak diiringi dengan sandaran kepada Allah. Saat seseorang terlalu lama mengandalkan dirinya sendiri, hatinya pelan-pelan melemah. Fitrah diciptakan untuk tunduk dan bergantung kepada Rabb-Nya, bukan untuk memikul beban sendirian. Di titik ini ibadah mulai terasa berat, bukan karena tidak percaya, tetapi karena hati sudah terlalu lelah untuk merasa. Doa diucapkan, namun tidak lagi terasa. Ayat dibaca, tetapi tidak lagi menyentuh. Bukan Allah yang menjauh, melainkan hati yang kehabisan tenaga untuk mendekat.
Banyak orang salah menafsirkan kondisi ini. Mereka mengira imannya telah hilang atau Allah telah meninggalkannya, padahal yang terjadi hanyalah kelelahan, fitrah yang dipaksa bertahan terlalu lama di tengah tekanan, akhirnya meminta istirahat. Hati yang lelah sering mencari pelarian, bukan untuk maksiat semata tetapi untuk merasa hidup. Hiburan, kesibukan, bahkan kesenangan yang berlebihan dijadikan obat sementara. Namun setelah semuanya berlalu, hati justru semakin kosong, karena fitrah tidak bisa diisi dengan hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Rasa kosong ini sering disertai pertanyaan yang menakutkan. Untuk apa semua ini? Hidup berjalan, waktu berlalu, tetapi hati merasa tersesat. Inilah jeritan fitrah yang kehilangan arah. Ia tidak meminta dunia, tetapi meminta makna. Allah tidak membenci hambanya yang berada di fase ini. Justru sebaliknya, Allah sedang memanggil dengan cara yang halus. Kekosongan itu adalah undangan untuk kembali. Karena jika hati masih bisa merasa kosong, berarti ia masih hidup. Kembali tidak selalu berarti perubahan besar yang drastis. Kadang ia dimulai dari kejujuran pada diri sendiri. Aku lelah, aku butuh Allah. Pengakuan ini sederhana, tetapi sangat dicintai oleh Rabb yang Maha Mendengar. Fitrah yang lelah membutuhkan sentuhan rahmat, bukan cambukan rasa bersalah. Ia butuh zikir yang lembut, doa yang jujur, dan langkah kecil yang konsisten. Allah tidak menuntut kesempurnaan, Dia menanti keikhlasan. Segmen ini adalah pelukan bagi hati yang letih. Jika hari ini kamu merasa kosong tanpa tahu sebabnya, jangan lari. Diamlah sejenak, dengarkan hatimu. Mungkin itu bukan tanda kehancuran, melainkan tanda bahwa fitrahmu sedang memanggilmu pulang. Saat Allah mengetuk hati yang hampir menyerah. Tidak ada hati yang terlalu jauh untuk disentuh oleh Allah. Bahkan ketika manusia merasa sudah kehilangan arah, Allah tidak pernah kehilangan cara. Ketukan itu kadang datang lembut, kadang mengguncang, tetapi tujuannya satu, membangunkan fitrah yang hampir tertidur sepenuhnya. Allah mengetuk hati dengan banyak cara. Kadang melalui ayat yang tiba-tiba terasa sangat personal, kadang melalui nasihat yang tidak disengaja, kadang melalui musibah yang mematahkan kesombongan. Semua itu bukan hukuman, melainkan panggilan untuk kembali. Pada saat itu, hati yang lelah mulai merasakan sesuatu yang lama hilang. Harap. Meskipun kecil, harap itu cukup untuk menyalakan kembali cahaya fitrah. Air mata yang jatuh tanpa alasan jelas seringkali menjadi tanda bahwa hati akhirnya menyerah, bukan pada dunia, tetapi kepada Allah. Menyerah kepada Allah bukanlah kelemahan. Justru di sanalah kekuatan sejati manusia dimulai. Fitrah diciptakan untuk tunduk, bukan untuk melawan arus sendirian. Ketika manusia berhenti bersandar pada dirinya sendiri, Allah membuka pintu pertolongannya. Di fase ini, dosa-dosa masa lalu mulai terasa berat, bukan untuk membuat putus asa, tetapi untuk melahirkan taubat. Penyesalan yang jujur adalah tanda bahwa hati kembali hidup, karena hati yang mati tidak pernah menyesal. Allah tidak menuntut hambanya untuk langsung menjadi sempurna. Dia hanya meminta satu langkah jujur, satu doa yang tulus, satu niat untuk berubah. Dari situlah Allah akan menuntun langkah berikutnya, meski perlahan. Fitrah yang disentuh kembali oleh rahmat Allah akan mulai mengenali cahaya. Yang dahulu terasa berat, kini perlahan terasa mungkin. Yang dahulu dihindari, kini mulai dirindukan. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena hati telah menemukan sandarannya kembali. Namun jalan ini tidak selalu mulus. Setan akan kembali membisikkan keraguan. Untuk apa berubah sekarang? Bukankah sudah terlambat? Tapi fitrah yang mulai pulih akan menjawab dengan keyakinan sederhana. Selama Allah masih membuka pintu, tidak ada kata terlambat. Allah Maha Lembut terhadap hambanya yang kembali. Bahkan satu langkah menujunya akan dibalas dengan berlipat-lipat kebaikan. Hati yang dahulu lelah mulai menemukan ketenangan.
bukan karena masalah selesai, tetapi karena ia tidak lagi sendirian. Segmen ini adalah titik balik, bukan akhir perjalanan tetapi awal yang baru. Jika hari ini hatimu terasa tersentuh tanpa sebab yang jelas, jangan abaikan. Bisa jadi itu adalah ketukan Allah dan fitrahmu sedang diminta untuk bangun dan kembali berjalan bersamanya. Perjuangan menjaga fitrah di dunia yang tidak berubah. Ketika hati mulai kembali kepada Allah, banyak orang mengira semuanya akan menjadi mudah. Padahal dunia tidak ikut berubah bersama taubat kita. Lingkungan tetap sama, godaan tetap ada, dan realita hidup masih menuntut seperti sebelumnya. Perbedaannya hanya satu, kini hati sadar dan kesadaran itu harus dijaga. Fitrah yang baru pulih ibarat luka yang sedang sembuh. Ia sensitif, mudah terasa sakit, dan membutuhkan perlindungan. Jika seseorang terlalu percaya diri, terlalu cepat merasa aman, ia bisa kembali terjatuh. Bukan karena niatnya buruk, tetapi karena lupa bahwa hati membutuhkan penjagaan terus-menerus. Menjaga fitrah bukan tentang menjauh dari dunia sepenuhnya, tetapi tentang menempatkan dunia di posisi yang benar. Dunia dijalani, bukan diikuti. Ketika dunia menjadi tujuan, fitrah akan kembali tersesat. Tetapi ketika Allah menjadi tujuan, dunia hanya menjadi jalan. Di fase ini, godaan sering datang dengan wajah yang lebih halus. Setan tidak lagi menawarkan dosa yang jelas, tetapi kelalaian kecil yang konsisten. Sedikit malas, sedikit menunda ibadah, sedikit membuka celah. Jika dibiarkan, celah kecil ini bisa kembali membesar. Banyak orang merasa kecewa pada dirinya sendiri ketika kembali tergelincir. Mereka mengira taubatnya gagal. Padahal jatuh setelah bangkit bukan tanda kegagalan, tetapi tanda bahwa perjuangan sedang berlangsung. Yang berbahaya bukan jatuhnya, tetapi berhentinya usaha untuk bangkit kembali. Allah tidak mencintai hamba yang tidak pernah salah, tetapi hamba yang tidak berhenti kembali. Setiap kali fitrah terguncang, kesempatan untuk menguatkannya justru terbuka. Selama hati masih ingin kembali, Allah tidak pernah menutup pintunya. Menjaga fitrah membutuhkan kebiasaan baru, zikir yang rutin, doa yang jujur, dan lingkungan yang mengingatkan, bukan dalam jumlah yang besar, tetapi dalam konsistensi, karena hati lebih kuat dengan sedikit yang terus dijaga daripada banyak yang hanya sesaat. Ada hari-hari di mana iman terasa tinggi, dan ada hari-hari di mana iman terasa lemah. Itu manusiawi. Yang penting bukan perasaan, tetapi arah. Selama arah hati tetap kepada Allah, naik turun iman tidak akan mematikan fitrah. Seringkali Allah menguji hambanya yang kembali bukan dengan dosa, tetapi dengan kelelahan, agar ia belajar bahwa menjaga fitrah tidak bisa sendirian. Hati harus terus bergantung, terus meminta, dan terus merendahkan diri di hadapan Rabb-Nya. Segmen ini mengajarkan bahwa menjaga fitrah adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada garis finish di dunia. Selama napas masih ada, perjuangan itu masih berlangsung. Dan selama fitrah masih ingin mendengar kebenaran, Allah akan selalu menyediakan kekuatan untuk bertahan. Sabar dan istiqamah, penjaga fitrah di tengah ujian. Menjaga fitrah bukan perkara semangat sesaat, tetapi ketahanan dalam waktu yang panjang. Disinilah sabar dan istiqamah menjadi kunci. Tanpa sabar, hati akan lelah. Tanpa istiqamah, hati akan mudah berpaling. Keduanya adalah bekal agar fitrah tidak kembali kalah oleh realita. Sabar sering disalahpahami sebagai diam dan menerima tanpa perlawanan. Padahal sabar adalah kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar meski berat. Sabar adalah kemampuan hati untuk tidak menyerah ketika hasil belum terlihat, ketika doa belum terjawab, dan ketika perubahan terasa lambat. Fitrah membutuhkan sabar karena dunia tidak selalu ramah pada kebenaran. Orang yang memilih menjaga hati seringkali harus menelan kesepian, disalahpahami, bahkan diremehkan. Disinilah sabar menjadi perisai agar hati tidak kembali mencari kenyamanan yang menyesatkan. Istiqamah pun sering terasa lebih berat daripada perubahan besar,
Karena istiqamah menuntut konsistensi dalam hal-hal kecil. Bangun kembali untuk berdoa meski lelah, menahan diri dari kebiasaan lama meski rindu, dan memilih yang benar meski tidak ada yang melihat. Allah mencintai amal yang sedikit, tetapi terus-menerus. Karena amal seperti itulah yang membentuk hati. Fitrah tidak dikuatkan oleh ledakan semangat, tetapi oleh langkah kecil yang tidak berhenti. Bahkan, satu zikir yang dijaga setiap hari lebih berarti daripada 1000 yang hanya sesekali. Ada masa di mana sabar terasa habis dan istiqamah terasa mustahil. Di saat itulah doa menjadi senjata utama. Bukan doa yang panjang, tetapi doa yang jujur. Ya Allah, aku lemah. Tolong jaga hatiku. Doa seperti ini lebih dekat kepada pertolongan daripada kata-kata yang indah. Allah tidak membiarkan hambanya berjuang sendirian. Setiap kesabaran dicatat, setiap usaha dihargai, meski hasilnya belum tampak. Kadang Allah menunda hasil bukan karena menolak, tetapi karena ingin menguatkan hati sebelum memberinya. Istiqamah juga berarti menerima bahwa kita tidak akan selalu sempurna. Akan ada hari-hari gagal, lalai, dan jatuh. Tetapi selama arah hati tidak berubah, kegagalan itu tidak mematikan fitrah, justru ia melatih kerendahan hati. Hati yang sabar dan istiqamah akan menjadi hati yang tenang. Bukan karena hidup bebas masalah, tetapi karena ia percaya bahwa Allah mengatur segalanya. Ketika keyakinan ini tumbuh, fitrah tidak lagi mudah goyah oleh realita. Segmen ini adalah pengingat bahwa fitrah tidak dijaga dengan kekuatan sendiri. Ia dijaga dengan sabar yang terus belajar dan istiqamah yang terus bertahan. Selama dua ini ada, kebenaran akan selalu menemukan jalannya di dalam hati. Saat fitrah kembali kuat dan hati melihat dunia dengan cara baru. Ketika fitrah mulai pulih dan menguat, perubahan pertama yang dirasakan bukan pada dunia, tetapi pada cara hati memandangnya. Hal-hal yang dulu terasa penting, kini terasa biasa. Dan hal-hal yang dulu terasa berat, kini terasa bermakna. Ini bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena hati telah menemukan pusatnya kembali. Hati yang kuat tidak lagi mudah terguncang oleh penilaian manusia. Pujian tidak terlalu meninggikan, cacian tidak terlalu menjatuhkan. Karena fitrah yang sehat tahu bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh dunia, melainkan oleh hubungan dengan Allah. Di fase ini kebenaran tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan. Menjaga diri dari dosa bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan bentuk kasih sayang kepada hati sendiri. Fitrah mulai menikmati ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Godaan tetap datang, tetapi tidak lagi mengguncang seperti sebelumnya. Bukan karena iman menjadi sempurna, tetapi karena hati telah belajar mengenali arah. Ia tahu bahwa setiap pelanggaran akan kembali melukai dirinya, dan kesadaran ini menjadi penjaga yang kuat. Hati yang fitrahnya hidup akan lebih peka terhadap waktu. Ia tidak lagi ingin menghabiskan hari-hari dalam kelalaian. Ada dorongan halus untuk memperbaiki niat, memperindah amal, dan memanfaatkan kesempatan sekecil apapun untuk mendekat kepada Allah. Di titik ini, musibah tidak lagi selalu dipandang sebagai hukuman. Ia dilihat sebagai pengingat, sebagai cara Allah menjaga hati agar tidak kembali tertidur. Bahkan rasa sakit pun bisa menjadi jalan mendekat jika hati mampu membacanya dengan iman. Fitrah yang kuat juga melahirkan empati. Seseorang tidak lagi mudah menghakimi orang lain karena ia ingat betapa berat perjuangan menjaga hati. Ia melihat dosa orang lain dengan doa, bukan dengan kesombongan. Ketenangan yang lahir dari fitrah bukan ketenangan yang riuh. Ia sederhana, sunyi, dan dalam. Tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi cukup bagi hati. Inilah ketenangan yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang kembali. Namun hati yang kuat tetap harus waspada, karena setan tidak pernah berhenti. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjaga kerendahan hati. Fitrah yang sehat tahu
bahwa ia butuh Allah setiap saat. Segmen ini menunjukkan bahwa menjaga fitrah bukan sekadar bertahan tetapi bertumbuh. Ketika hati kembali hidup, dunia tidak lagi menguasai jiwa. Dan saat itulah manusia mulai menjalani hidup sesuai tujuan penciptaannya. Fitrah tidak pernah salah. Perjuangan kitalah yang menentukan arah. Pada akhirnya kita sampai pada satu kebenaran yang sering terlupakan. Fitrah hati manusia tidak pernah berubah arah. Sejak diciptakan hingga akhir hayat, ia tetap condong kepada kebenaran. Ia tidak pernah mencintai keburukan, hanya saja ia bisa dikalahkan, ditekan dan dilemahkan oleh perjalanan hidup yang panjang dan melelahkan. Jika hari ini ada jarak antara diri kita dan Allah, itu bukan karena fitrah kita rusak, melainkan karena perjuangan kita yang melemah. Dunia terlalu sering kita dengarkan, sementara suara hati terlalu sering kita abaikan, hingga akhirnya kita merasa asing dengan kebenaran yang dulu begitu dekat. Allah tidak pernah menuntut manusia untuk selalu menang dalam perjuangan ini. Allah hanya meminta agar kita tidak berhenti memilih. Memilih untuk kembali ketika jatuh. Memilih untuk jujur ketika lelah. Memilih untuk mendengar fitrah, meski suaranya pelan di tengah hiruk-pikuk dunia. Hidup memang tidak memberi ruang ideal bagi fitrah. Realita seringkali memaksa, keadaan seringkali menekan. Namun justru disitulah nilai perjuangan itu ada. Kebenaran yang dipertahankan di tengah kesulitan jauh lebih bernilai daripada kebenaran yang dijaga saat segalanya mudah. Jangan pernah merasa rendah karena sering kalah. Hati yang masih gelisah saat berbuat salah jauh lebih mulia daripada hati yang tenang dalam keburukan. Selama penyesalan masih ada, selama keinginan untuk berubah masih hidup, fitrah itu belum kalah sepenuhnya. Allah Maha mengetahui betapa beratnya menjaga hati di zaman ini. Karena itu rahmatnya selalu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Pintu taubat tidak dijaga oleh batas waktu, tetapi oleh kejujuran hati. Selama napas masih berhembus, kesempatan kembali selalu ada. Perjalanan menjaga fitrah bukan tentang menjadi manusia yang sempurna, tetapi menjadi manusia yang sadar. Sadar akan kelemahan dirinya, sadar akan kebutuhannya kepada Allah, dan sadar bahwa tanpa pertolongannya, hati ini tidak akan mampu bertahan. Jika hari ini kamu merasa sedang berjuang, merasa berat, merasa lelah menjaga diri, itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa fitrahmu masih hidup dan belum menyerah. Karena hati yang mati tidak pernah merasa berat saat jauh dari kebenaran. Maka jangan berhenti. Sekecil apapun langkahmu teruslah berjalan. Meski perlahan, meski terseok, Allah tidak melihat seberapa cepat kamu sampai, tetapi seberapa jujur kamu melangkah menujunya. Dan kelak, ketika dunia ini berakhir, hanya satu yang akan menjadi saksi paling jujur, hati. Jika hati itu pernah berjuang menjaga fitrahnya, meski berkali-kali kalah, Allah Maha Adil untuk memberikan tempat terbaik baginya. Karena fitrah tidak pernah salah, dan perjuangan untuk menjaganya lah yang akan Allah nilai. Selama fitrah masih hidup, harapan tak pernah padam. Setelah semua yang kita renungkan, satu hal menjadi jelas. Fitrah hati manusia tidak pernah berubah. Ia tetap mencintai kebenaran, meski sering kalah dalam perjuangan. Jika hari ini kita merasa jauh dari Allah, itu bukan akhir cerita. Karena jarak tidak pernah menghapus arah. Selama hati masih ingin kembali, jalan itu selalu ada. Allah tidak menilai kita dari seberapa bersih hidup kita di mata manusia. Allah menilai kejujuran hati yang terus berusaha, meski berkali-kali jatuh. Dunia akan terus menggoda, realita akan terus menekan. Tetapi fitrah tidak pernah berhenti memanggil kita pulang. Jangan remehkan rasa gelisah dalam hatimu. Bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang paling halus, agar kita tidak terlalu jauh tersesat. Tidak apa-apa jika hari ini kamu belum kuat. Tidak apa-apa jika langkahmu masih tertatih.
Allah tidak menunggu kesempurnaan, Allah menunggu kejujuran. Selama fitrah masih bisa mendengar kebenaran, selama hati masih bisa menyesal, selama doa masih terucap meski lirih, harapan itu belum pernah mati. Jangan berhenti berjuang hanya karena lelah. Istirahatlah, tapi jangan menyerah. Karena perjalanan pulang kepada Allah memang tidak pernah mudah, tetapi selalu indah. Semoga hati kita termasuk hati yang dijaga Allah. Hati yang meski lemah tidak pernah berhenti kembali. Dan semoga kelak, ketika kita berdiri di hadapannya, Allah menerima setiap perjuangan kecil kita dalam menjaga fitrah yang telah Dia titipkan. Sebagai doa penutup, Ya Allah, jagalah hati kami ketika dunia terlalu ramai. Untuk mendengar kebenaran, kuatkan fitrah kami saat realita hidup melemahkan iman kami. Ampuni dosa-dosa yang telah menutupi cahaya hati kami. Dan jangan Engkau biarkan hati ini mati sebelum sempat kembali sepenuhnya kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe channel Langit Jiwa, like dan bagikan agar lebih banyak hati yang diingatkan. Tulis di kolom komentar, Ya Allah, jagalah hatiku. Semoga setiap interaksi menjadi amal jariah untuk kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.